Semua orang cantik Semarang, semuanya itu, hampir semuanya itu tempatku. Karena aku belum mengenal Islam secara dalam. Islamku hanya karena aku dilahirkan dari keluarga yang Muslim. Aku mulai mencari Allah itu karena kejadian. Makanya aku kepengen aware sama siapapun. Kalau kamu mau menjadi yang baik, menjadi orang lebih baik, mau menunggu kejadian atau kamu mulai dari sekarang. Saat kita menjadi madu atau gula, itu memang teman kita tuh banyak banget tiba-tiba gitu. Dan aku udah tahu ilmunya, jangan minta tolong sama manusia, tapi aku nekat. Akhirnya mungkin Allah betul kan? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di podcast Keteh Ngobrol tentang Hidayah. Hari ini spesial banget. Kali ini narasumbernya orang yang membuat saya kaget-kaget ya. Jadi beliau ini berulang kali saya pertemukan di masjid ya. Dan beliau ini selalu di belakang imam. Saya kurang lebih 6 bulan lebih lah sering mergoki beliau di masjid yang sama dan posisinya pun sama, Masya Allah. Dan ternyata beliau adalah seorang barberman dan inilah hasil potong rambutnya beliau. Alhamdulillah bersama dengan Om Eko Novi. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Udah lama Om barberman? Dari 2019. Oh 2019, baru ya berarti ya? Ya. Oke. Awal karir apa tuh Om dulu Om? Aku pertama kali tentang dunia rambut itu dari ikut orang karena aku jobless, aku harus membiayai hidup, aku harus kuliah, terus akhirnya yang ada apa deh yang aku bisa kerja. Ternyata penawaran itu adalah salon. Oh awalnya salon, ya. Oke. Jadi aku kerja di situ 5 tahun. Setelah itu alhamdulillah aku punya sendiri dan pertama kali aku buka punya salon itu di Hotel Santika. Santika Semarang ya? Waktu itu namanya Gera Santika gitu. Jadi gitu. Mulainya ikut orang dan akhirnya bikin sendiri dan pecah banget tuh, rame banget tuh. Alhamdulillah, dan itu sempat hits dan customerku adalah kalau yang datang kalau dia siapa, kalau enggak dia anaknya siapa. Semua orang cantik Semarang, semuanya itu hampir semuanya itu tempatku gitu. Era tahun berapa tuh Om? Aku mulai punya salon tahun 95. Wah, nih teman-teman, berarti gen apa ya? Milenial ya kan? Big boom baby boomer ya. Mungkin pernah bertemu dengan beliau, orang-orang Semarang nih yang nyalonnya di namanya apa dulu? Eno Salon. Oh, Eno Salonnya Om. Jadi singkatan dari Eko Novi. Eno Salon itu tuh hits banget loh. Jadi teman-teman saya penyiar radio dulu ya, lo potong di mana? Di Eno Salon. Belum pernah ketemu orangnya, nanti ada di sini. Ya Allah. Berarti bukan cuma potong rambut ya? Apa aja tuh? Makeup artist. Oh, makeup juga? Ya. Jadi, Jadi waktu masa-masa itu, setiap kali artis datang ke Semarang itu, EO-nya dilimpahkan aku untuk makeup. Itu Masya Allah tuh. Tapi aku nggak tahu kenapa aku nggak pernah tertarik untuk foto bersama dan mendokumentasikan. Nggak pernah tahu aku sampai sekarang. Jadi pada umumnya kan orang kan mesti bangga dengan foto ya. Aku bukan sombong, enggak ada masuk ke situ. Aku nggak tahu kenapa nggak ngerti aku. Aku yakin setelah aku kesini, aku yakin Allah punya rencana, udah gitu. Saya masih agak nggak masuk nih dan masih wondering, serius Om salon Eno itu punya Om berarti? Iya. Itu aku belajar benar-benar dari nol, nggak pernah belajar, nggak pernah berguru dengan siapapun. Anyway, dulu stylenya gimana tuh Om waktu itu? Style cara aku ya karena duniaku, aku harus mewakili dunia fashion. Jadi aku di situ waktu aku salon, aku sebagai koreografer fashion, aku sebagai stylist, aku sebagai penata gaya foto. Jadi banyak hal yang berhubungan dengan dunia fashion, aku bareng-bareng melangkah itu dengan aku
alhamdulillah dibisahkan. Waktu itu aku merasa itu adalah anugerah berkah. Dulu ya mikirnya. Oke. Karena aku belum mengenal Islam secara dalam. Islamku hanya karena aku dilahirkan dari keluarga yang Muslim. Oke. Dan ternyata setelah sampai di sisi ini, di posisi ini, bahwa agama itu nggak boleh karena turunan. Kita harus mengulik, mengupasnya dari dasar sampai nanti kita meninggal. Berarti saat itu ya masih belum ke masjid seperti sekarang berarti ya? Saya udah, alhamdulillah, saya dari kecil aku masih. Oh, oke. Karena didikan ibuku sama Mbak Putriku itu, saat aku belum sekolah, aku masih ingat. Jadi setelah asar itu aku harus mandi, terus ngaji di kampung sebelah. Yeah. Habis itu aku harus sholat maghrib di masjid. Kalau aku nggak melakukan ngaji dan sholat maghrib itu, salah satunya aku nggak melakukan atau dua nggak melakukan, aku nggak akan diberi makan malam. Wow. Saat itu terjadi, aku tidak ke masjid dan aku benar-benar nggak kasih makan dan aku nangis dan tetap nggak kasih makan. Tapi setelah kesini baru, masya Allah, ibuku sama Mbak Putriku itu luar biasa mendidik aku segitunya. Akhirnya aku menjadi orang masjid, aku dekat sama Allah, aku harus selalu taat. Itu kesini. Waktu itu aku merasa ibuku kejam banget ya, Mbak Putri kejam banget sih. Masa sih anak sekecil ini nggak harus kasih makan benar. Dan alhamdulillahnya ibu sempat lihat waktu di salon atau gimana? Jadi aku tuh kan dilahirkan dari keluarga yang sangat pas-pasan. Terus masa kecilku itu aku penuh dengan bulian. Oh, oke. Kalau ada reuni-reuni itu pun aku akan datang kalau ada orang-orang yang membuat aku nyaman, karena yang membuat aku nyaman cuma sedikit. Karena yang lainnya ngebully ya? Banyakan aku bully. Dan waktu itu pesannya ibuku adalah, kamu dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan, nggak ada background siapa-siapa, yang bisa menyelamatkan adalah doa dari ibu dan kamu sendiri. Kamu harus menjadi anak yang pintar, itu yang akan insya Allah bisa membentengi kamu. Dan alhamdulillah aku diberi cukup kepandaian sama Allah. Di situ emang aku akhirnya punya teman-teman yang notabene adalah menghargai aku karena aku termasuk anak yang di sekolah itu cukup pintar. Dan sampai akhirnya aku sampai lulus SD, SMP, SMA, kuliah, ya alhamdulillah itu benar terjadi. Kuliahku memang nggak sampai selesai karena aku harus fight dengan hidup. Ya akhirnya aku harus menerima pekerjaan salon. Oke. Jadi dibully karena gestur gitu? Karena gestur, mungkin suaraku juga, terus aku lebih sering main sama anak-anak perempuan. Ya semacam itu. Jadi teman-teman mungkin nggak sadar ya, apa yang keluar dari mulut kita itu mungkin terlihat biasa aja, mungkin terlihat lucu bagi teman-teman kebanyakan, tapi orang yang kita bully itu ternyata menyimpan rasa sakit yang akhirnya ya mau nggak mau melukai kehidupannya ya. Sekarang aku masih ingat rasa lukanya ya. Masih ingat orang yang aku mukanya seperti ini waktu itu masih ingat. Dan waktu itu aku dibully aku sedang pakai seperti ini. Itu aku masih itu mengerikan. Bully itu sangat kejam. Efeknya ya sampai sekarang masih keinget ya, walaupun secara hati dan secara lilah mungkin ya udah nggak apa-apa, cuma tetap teringat rasa sakitnya gitu ya. Wow, oke, jadi bekal yang paling baik adalah tadi ya dari ibu yang ngasih tahu bahwa harus tetap ke masjid apapun keadaannya gitu ya. Dan perjalanan masjid itulah yang ngebuat harus ngaji dan harus ke masjid. Oke, dua itu ya. Dan selama salon juga sempet itu? Ya, aku rajin, aku di Santika, aku juga di Baitur Rahman. Wah, keren ya. Jadi saat itu memang saya jamani banget teman-teman. Salon Eno tuh
hampir semua teman-teman artis Semarang tuh ya ke sana gitu, saat itu ya. Dan sekarang gimana nih Om di barber nih? Jadi perjalanan itu dari salon, dari anak gaul, terus berkembang menjadi, kan alhamdulillah customerku itu pada loyal sampai dari mereka sekolah, akhirnya menikah, aku yang make upin, akhirnya punya anak juga ke tempatku. Jadi sampai sekarang aku punya customer yang 4 generasi. Iya, ada mamanya ya kan, dari sekolah gitu ya. Jadi yang buyutnya sampai cicit. Tapi masih suka datang ke sini atau gimana? Sometimes aku yang ke rumah. Tapi hanya kalau sekarang hanya memegang yang cowok apa gimana? Sekarang alhamdulillah ya semenjak setelah mulai mencari Allah tahun 2008 ya? Ya, 2008 mulai ada lah. Aku mulai mencari Allah tuh karena kejadian. Makanya aku kepengen aware sama siapapun. Kalau kamu mau menjadi yang baik, menjadi orang lebih baik, mau menunggu kejadian atau kamu mulai dari sekarang. Oke, nunggu kejadian atau mulai dari sekarang ya? Nunggu kejadiannya apa tuh? Kejadian mungkin tamparan dari Allah. Mungkin itu perilaku kita yang akhirnya kita harus membayar, istilahnya berkafarot ya, yang harus kita bayar untuk membersihkan diri dengan itu kejadian itu paling super nggak enak. Gimana tuh? Jadi waktu aku salon itu dengan banyak privilege yang aku dapat karena dikenal orang banyak. Iya. Populer itu enaknya dapat privilege, nggak enaknya nggak bisa jadi diri sendiri. Ya. Terus di situ aku lupa bahwa aku dulu bukan siapa-siapa. Terus aku menjadi seorang dalam kutip siapa itu dengan semua fasilitas yang saat itu diberikan Allah. Aku lupa bahwa ada sesuatu yang harus tidak semuanya dinikmati. Jadi akhirnya aku merasa temenku banyak. Itu juga banyak filosofi yang akhirnya aku petik itu. Saat kita menjadi madu atau gula, itu memang teman kita tuh banyak banget tiba-tiba gitu. Saat aku terpuruknya karena kesalahanku sendiri sebenarnya, dan menurut aku kesalahanku, dan aku mendapat tamparan dari Allah juga untuk aku harus menjalani itu di istilahnya kayak dinerakakan dalam tanda kutip ya di dunia. Itu aku terjerat dengan kartu kredit. Karena waktu itu kartu kredit adalah sebuah gengsi. Iya. Kartu kreditnya banyak. Wah, ini bonafit nih. Ini oke. Iya. Ya kan saat itu ya. Terus udah gitu aku terjerat dengan kartu kredit. Akhirnya belasan dan tapi alhamdulillahnya aku diberi rasa sama Allah untuk tidak menghindar dari tanggung jawab itu. Aku menghadapinya dengan nama baikku Eno Salon, dengan nama besarku Eno Salon. Aku harus hadir ke bank itu satu-satu. Aku menghadapinya. Aku minta dari cicilan tetap biar nggak berbunga. Alhamdulillah, masya Allah 3 tahun selesai. Dan itu jumlahnya pengen tahu 250 juta. Aku nggak punya aset. Itu semua adalah karena kemaksiatan semua. Yang aku lakukan adalah satu, riba. Aku nggak tahu kalau dulu kartu kredit itu riba. Iya. Terus kedua, hal-hal yang aku lakukan tuh hampir semuanya tuh istilahnya STMJ, sholat tetap maksiat jalan. Iya. Dan itu nggak akan ada yang membenarkan itu, karena nggak bisa begitu. Ya kan? Dan situ akhirnya aku kayak ditambah Allah. Kondisinya adalah aku makin terpuruk dengan hutang itu, dan yang tambah parah lagi, ibuku gerah. Ibu sakit. Yang sakitnya adalah di situ waktu itu kalau nggak salah orang ke-7, nggak tahu di Semarang atau di Jawa Tengah atau di Indonesia, penyakit yang masih langka, pembekuan darah yang belum ada dosisnya pasti dari Bayer. Nah itu benar-benar aku di situ nggak ada siapapun yang menolong. Temanku tiba-tiba hilang semuanya, nggak ada siapapun. Aku hanya sama Allah. Di situ akhirnya aku bersyukur sampai di titik sekarang. Aku bersyukur karena aku
dilewati fase itu. Yang aku akhirnya sampai di titik sekarang seolah-olah nih aku nggak butuh siapapun. Iya. Wow, gimana teman-teman? Mau nunggu kejadian apa mau mulai sekarang? Jawabannya cuma ada di diri kita masing-masing. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh Ngobrol Tentang Hidayah. Alhamdulillah kembali di Ngeteh Ngobrol Tentang Hidayah bersama Om Eko Novi yang sekarang adalah seorang barberman. Dulu salon terkenal, keren juga ya dulu ya. Rias juga Om berarti Om? Iya, alhamdulillah. Tapi dulu kayak nyaman gitu ya berarti rasanya ya? Itu posisi dalam kehidupanku yang paling nyaman waktu aku salon. Karena dengan segala yang aku diberikan Allah, gestur, suara, apa yang tanda kutip mungkin berbeda dari teman-teman cowok yang lain. Di situ aku merasa mungkin semua orang maklum dengan profesiku saat itu, dengan bentukanku itu kayak match gitu. Tapi karena aku mulai mencari Allah tuh 2008 dengan segala kejadian itu, terus aku akhirnya 2000 dengan termasuk ibuku gerah segala, terus ibuku sedo 2010, terus mulai situlah aku sampai alhamdulillah masya Allah itu sampai titik sekarang tuh aku masih alhamdulillah ber Allah istiqomah aja untuk nulis atau posting apapun di Facebook, dan aku nggak nyangka dari 2010 masya Allah sampai sekarang 15 tahun masya Allah. Yang saya suka dari beliau ini setiap hari ada aja potongan ayat atau mungkin hadis yang diposting sama beliau. Apa yang Om buat berani tanda kutip? Awalnya itu adalah karena itu dapat iming-imingan janji Allah pahala. Sampaikan Rasulullah juga menyatakan bahwa sampaikan meskipun itu satu ayat dari aku. Ya udah aku mengikuti itu aja. Terus keduanya mengingatkan diriku sendiri. Terus ketiga ya kalau ada yang terinspirasi aku dapat pahala lagi. Ngumpulin pahala aja sebenarnya. Dan alhamdulillahnya kembali ke masjid tanda kutip ya. Sebelumnya STMJ tuh, tapi akhirnya setelah kejadian yang nauzubillah dan ditambah ibu yang nggak ada, akhirnya ke masjid lagi. Apa nih Om yang Om rasain setelah balik lagi ke masjid? Dulu memang aku tetap ke masjid, cuman mungkin tidak berusaha untuk 5 waktu. Jadi lebih ke sebisaku. Seingatnya ya? Sebisaku. Oke. Ya, oke. Terus akhirnya kan aku mulai belajar ganti ke ustadz gitu. Terus akhirnya aku menemukan pemahaman yang sampai sekarang aku merasa sangat alhamdulillah aku dikenali pemahaman ini. Terus aku harus mengharuskan diriku untuk oke, aku harus 5 waktu ke masjid. Dan ternyata ibadah itu memang semuanya harus dipaksa. Dipaksa dulu, didawamkan, dibiasakan, akhirnya enteng dan alhamdulillah happy. Nikmat. Sebelum ada kata nikmat pasti kan ada rasa sakit. Dan berapa lama tuh Om setelah perpindahan itu? Jadi waktu awal-awal ke masjid itu aku merasa kehilangan sosok. Jadi aku dulu waktu zaman hits gitu kan, setiap kali aku ke mall, aku kemana baru berapa langkah mesti ada Mas Eno, Mas Eko gitu. Waktu aku ke masjid aku kayak sepi, aku kehilangan rasa itu, kehilangan banyak hal, kehilangan aku tiba-tiba bisa nangis sendiri. Aku nggak ada teman siapa-siapa lagi. Terus akhirnya aku menjalani aja karena udah menjadi biasa menjalani. Akhirnya aku di titik yang 2018 aku make up pengantin itu rateku yang tertinggi selama aku berkarir. Hanya make up wajah pengantinnya sama ibunya, nggak ngurusi dekor, nggak ngurusi baju, nggak ngurusi apa-apa. Itu masya Allah 35 juta, hanya berapa jam 35 juta, dan itu ratingku tertinggi. Habis gitu aku mohon sama Allah, ini uang ini akan aku gunakan untuk umroh.
Dah aku umroh. Aku pulang dari umroh, Masya Allah, aku udah nggak pengen make up pengantin. Itu 2019 tadi? 2018. 18. Aku hanya mau make up orang-orang yang aku dekat, hanya untuk wisuda mungkin atau pesta, keluarganya pesta, udah gitu aja. Terus akhirnya 2019 aku memutuskan untuk 2019 10 Juli aku memutuskan untuk barber. Nah, waktu aku memutuskan barber itu yang paling unik adalah itu aku masih punya cicilan rumahku. Kalau saat itu aku ingat punya cicilan rumah, aku diingatkan Allah, pikiranku di situ. Mungkin aku nggak jadi pindah barber, karena penghasilan barber sama salon itu sangat jauh beda. Yeah. Karena salon pelangganku hanya perempuan, pelangganku laki cuma mungkin 25%. Sementara di barber pelanggan 75% itu semuanya hilang. Dan cicilanku rumah waktu itu 6.700.000. Itu anehnya sampai sekarang, kok aku bisa lupa ya cicilan itu ya. Begitu aku mulai tek 1 bulan, oh iya, terus aku gimana bayar cicilan nih? Bulan pertama nggak bisa bayar, bulan kedua nggak bisa bayar, bulan ketiga peringatan dari bank itu. Tapi aku nggak ada menyesal. Alhamdulillah, Masya Allah, nggak ada menyesal. Aku nggak ada keinginan pengen balik kanan. Aku hanya ya udah, aku kan sudah pengen lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Masa sih Engkau akan membiarkanku? Kau pasti akan menolongku. Aku yakin. Akhirnya aku sering berkomunikasi dengan Allah, dengan diriku sendiri gitu. Dan aku menghindari curhatan dengan sesama gitu. Aku karena dengan banyak kejadian aku kayak sedikit sudah kurang percaya gitu. Yeah, kecewa ya. Aku akhirnya, dan ternyata di situ ada ilmunya bahwa kalau kamu menggantungkan dengan manusia pasti kamu kecewa. Yeah. Makanya bergantunglah dengan aku, kan Allah firmannya gitu. Ternyata ilmunya di situ. Ya udah, terus aku akhirnya memohon sama Allah. Qadarullah itu tiba-tiba ada nih customer, ibu muda nganter anak cowoknya potong rambut, terus tanya, Mas, terus gimana Mas sejujurnya gini. Ya aku bilang ya beginilah. Ya aku bersyukur aja sih. Aku nggak curhat kekurangan itu. Aku nggak menghibah ataupun nggak biasa aja lah ya. Aku biasa aja. Ya sebagai customer aku ngobrol biasa aja. Tapi nggak tahu qadarullah itu dia pulang. Aku sholat asar. Karena sholatku asar terlambat, aku nggak bisa ke masjid karena beliau datangnya udah agak mepet gitu. Terus sebenarnya nggak mepet juga sih, ngobrolnya kelamaan. Terus aku akhirnya sholat di sini. Aku nggak tahu rakaat ketiga dan keempat tuh nangisnya aku nggak tahu, aku nggak berpikir apapun, baru nangis gitu. Terus aku untuk menenangkannya setelah aku salam itu, setelah aku zikir semua, saya menenangkannya dengan aku buka handphone. Ternyata di situ ada SMS bahwa dari beliau itu bahwa dia transfer uang, dan itu nggak sedikit. Aku nggak harus mengerjakan make up, nggak harus ngapa-ngapain. Jumlahnya berapa? 14 juta. Padahal pagi itu aku minta tolong sama seseorang yang kaya banget di Semarang, dan orang itu baik, sama aku baik banget. Terus aku WA dia, aku pengen pinjam duit jumlahnya 17 juta. Karena uangnya harus aku bayar ke bank itu 20 juta, di kasir ada 3 juta, jumlahnya butuh 17 juta. Qadarullah, WA aku hanya dibaca. Dan aku yakin bahwa ini bukan dia. Ini pasti rencana Allah. Dia tuh nggak mungkin hanya membaca WA aku, nggak mungkin. Sampai sekarang pun aku nggak pernah sakit hati. Karena aku yakin ini nggak mungkin si dia nggak bantuin ya. Begini. Terus aku yakin itu jam 10 tuh aku. Dan aku udah tahu ilmunya. Jangan minta tolong sama manusia, tapi aku nekat. Akhirnya mungkin Allah betul kan? Gitu. Dan aku kayak ditampar lagi.
Astagfirullah, astagfirullah. Aku sholat duhur tuh yang kayak mohon ampun. Aku kayak ya Merasa bersalah banget ya. aku merasa bersalah gitu. Terus bener sebelum asar itu, masya Allah, diganti Allah dengan tobatku itu, dengan ampunan aku minta ampun tuh. Nih, kalau kamu tak tolong aku, dia seolah-olah kayak, aku nangis lagi tuh sampai, masya Allah, aku nangis. Kalau dihitung kan 17 juta angkanya, aku dikasih 14, dikasih itu aja 3 juta, pas kan 17 juta. Dan dia ngasih bukan minjem ya? Anehnya, iya, dia WA gini, Masku, dengan tidak mengurangi rasa hormat, sorry aku nangis. Intinya ini uang bukan pinjaman, ini dari kami, berarti suami istri ya. Semoga Masku tetap bisa senyum. Intinya dia menenangkan aku dengan uang 14 juta itu. Dan anehnya sampai sekarang pun aku masih nggak terjawab. Kenapa sih ngasihnya harus 14 juta? Iya. Orang ngasih kan 1, 2, 5, 10, 15. 500.000 lah ya kan? Ngasih 14 juta. Ya misalkan juta kan ya 1, 2 Iya. juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta. Ini kenapa harus 14? Masya Allah. Karena yang aku minta sama Allah 17. Di situ aku semakin yakin, oke Allah, aku nggak akan minta siapapun, aku nggak akan, selain engkau aku nggak akan. Aku akan curhat dengan, pertama kali pasti dengan engkau juga. Dan dengan perjalanan itu sampai sekarang, itu yang Masya Allah, saat aku punya sesuatu yang menurut aku sebuah kesulitan, itu aku sebenarnya hanya cerita, ternyata orang tersebut yang menolong aku. Masya Allah, itu sampai sekarang. Kayak aku harus pindah barber ini. Aku tuh hanya cerita begini. Aku punya teman baik itu. Pak, menurutmu ada nggak pandangan tempat yang pantas untuk barberku yang notabene beliau itu juga seorang siapa di Semarang. Notabene kan alhamdulillah masalah customerku kan seperti Anda. Seperti Anda ini tipe-tipe yang sama dengan profesi yang berbeda, tapi kelasnya sama begitu-begitu. Ada nggak? Karena tempat sewaku itu harus habis, nggak boleh diperpanjang, bulan Juli habis. Nggak pakai lama dijawab, dan dijawab itu tempatnya beliau dan masih di Erlangga deket Baitur Rahman. Dan tiba-tiba bilangnya apa coba, ntar per bulan aja bayarnya. Masya, dan itu harganya benar-benar jauh ya, teman banget, pertolongan. Teman-teman yang dimati Allah, jadi ada yang saya tangkap dari beliau, kita emang harus berhubungan terus sama masjid ya. Dan beliau ini kan lagi ikhtiar mau pindah masjid, masjidnya Masjid Baitur Rahman. Dan qadarullah, masjid tempat lokasi sekarang ini dekat sama Masjid Baitur Rahim ya, Om ya. Sekarang Baitur Rahim. Baitur Rahim itu dekat. Saya sering ketemu beliau di masjid ini, dan beliau sedang ikhtiar mau ke Baitur Rahman. Dan tempat pindah nanti ini, Masya Allah, itu deket banget sama Baitur Rahman. Jalan pun kalau kalian search Simpang 5 Semarang lah, itu barang-barang itu deket situ. Bayangin aja harganya berapa kalau normal. Ya Om ya? Masya Allah, itu pertolongan Allah tuh ultimate ya, terbaik ya. Memang aku Baitur Rahim karena kamu barberku di sini, aku di Baitur Rahim. Duhur sama asar. Tapi kalau aku maghrib saat subuh aku di Baitur Rahman sih. Masya Allah. Alhamdulillah begitu. Dan memang segala sesuatu tuh kalau didawamkan, dibiasakan menjadi biasa, dan itu enteng dan nikmat. Itu Masya Allah. Yang saya pelajari dari Om Eko ini memang ya kita harus 5 waktu di masjid itu tadi. Dan Om sadar gak sih Om, dengan Om di Baitur Rahman jadi makin deket sama Baitur Rahman loh. Iya. Masya Allah, deket kerjaannya maksudnya, dan ya udah memang jadi jamaahnya. Soalnya beberapa kali saya pribadi juga rasain hal itu Om. Ya Allah, pengen sholat di sini. Gak lama kemudian ada kerjaan yang deket situ juga.
Nah, buat teman-teman nih yang pengen kerjanya cemerlang, nah mungkin di Istiqlal, mungkin dia sholatnya, atau mungkin di Masjid Nabawi ya kan? Bisa jadi. Jadi kuncinya memang masjid apa ya? Masjid dan Al-Quran. Masya Allah. Gimana ceritanya cicilan rumahnya bisa selesai itu gimana, Om? Yang 3 bulan pertama itu yang aku dapat Hadiah 14 juta. 14 juta itu, terus itu 3 bulan pertama udah agak plong lega. Terus sudah kehidupan selanjutnya, bulan pertama nggak bisa bayar lagi, bulan kedua nggak bisa bayar lagi, bulan ketiga nggak bisa bayar lagi. Pertolongan Allah datang lagi dari customerku, pelanggan baru juga, yang dia menawarkan untuk ikut menjual rumahku. Terus dan beliau berkata bahwa aku tuh pantas untuk mendapatkan zakat karena aku punya utang yang aku tidak bisa membayarnya. Dan di situ aku merasa, ya Allah, aku miskin banget ya. Aku sampai mau dizakati orang miskin banget ya aku. Padahal aku punya rumah ya Allah, gitu kan, cicil ya. rumah. Aku sampai, Masya Allah, aku pokoknya di situ kayak masih nggak percaya bahwa aku merasa aku dizakati itu aku miskin banget gitu. Kan kita selalu berusaha untuk menzakati diri kita ke orang lain. Tapi tiba-tiba begitu kayak, oke, aku belajar untuk nerima, realistis bahwa mengaplikasikan ilmu Allah itu juga penting. Memang zakat itu kategorinya begini. Terus aku akhirnya berdamai dengan ilmu dan realita. Terus si fulan itu, orang tersebut itu akhirnya ikut menawarkan aku pulang bareng dia. Aku pulang dianterin, terus dia foto-foto rumahku, dia menjualkan rumah. Terus balik lagi ke zakat itu, dia dengan sangat berhati-hati bahwa Mas, sekali lagi afwan ya, Mas jangan tersinggung ya, Mas, kok nggak apa-apa kan kalau misalkan aku nanti titip zakat? Oh iya nggak apa-apa, aku ekspresinya tetap senyum, tapi dalam hatiku tetap, aku bener-bener miskin ya Allah, aku kayak nangis gitu sebenarnya. Terus sudah itu, dia pulang, aku berdamai dengan realita dan ilmu Allah. Udah, aku melakukan kegiatanku sepertinya biasanya, sampai tidur, bangun tidur, ibadah seperti biasanya. Saat aku 6:30 mungkin aku ngecek HP karena ada bunyi WA. Di situ aku deg-degan karena aku merasa bahwa iya, aku bener-bener nih kalau ditransfer aku bener-bener miskin banget nih berarti nih. Tapi akhirnya aku harus membuka itu. Yang aku dapat bukan kekhawatiran bahwa aku terima miskin, zakat, tapi Allah mengatakan aku bahwa Allah akan berkata, hei ekonomi, kamu tuh gridnya nggak turun. Meskipun aku kirimkan rezeki, meskipun namanya dari sedekah atau dari zakat, itu bukan recehan. Dan itu Masya Allah, tahu nominalnya berapa? 40 juta yang aku notabene tanpa kerja keras, tidak mengerjakan sesuatu yang sangat memberatkan, tidak menguras waktuku, tidak mengambil waktuku ibadah. 40 juta, Masya Allah, itu bisa membayar untuk 6 bulan. Padahal aku mintanya cuma 3 bulan. 40 juta, Masya Allah. Dengan mudah seperti itu, janji Allah benar-benar itu aku dibuktikan, dan aku harus samina wa atona. Semenjak itu aku benar-benar kayak seolah nih, aku nggak pengen meminta dengan sama manusia. Oke, aku hanya minta sama Engkau ya Allah. Udah, apapun aku cerita sama Engkau yang pertama ya Allah. Pada akhirnya sampai aku hijrah itu, perjalananku hijrah 8 bulan. Dari bulan September sampai bulan Maret itu aku merasa dimudahkan Allah dengan rezeki yang 100 juta tanpa kerja keras. Kalau di total semua ya? Ya, 100 juta. Itu dari sedekah, dari zakat, dari aku jualan kue kering yang notabene cuman 2 minggu aku bisa dapat keuntungan bersih 22 juta.
Itu bagaimana caranya? Soalnya aku nggak tahu sampai sekarang. Aku ingin mengingat lagi untuk melakukan itu lagi. Aku nggak tahu, nggak ngerti. Rumusnya yang apa? Aku nggak tahu. Padahal kan kerjanya salon barber, jual kue kering, untungnya nggak salon barber. Nggak dulunya kan. Terus dari barber, nggak ada basic jualan kue. Masya Allah, cara terbaik untuk manusia atau ke Allah adalah ya udah ke masjid aja berarti gitu ya, ke masjid, Quran dan Allah kasih semuanya gitu kan, bahkan lebih ya berarti Om ya? Lebih banget. Ini akhirnya rumah dijual atau rumah gimana? Jual, dan itu kota rumah juga Masya Allah saat pandemi aku jual rumah. Serius? Saat pandemi jual rumah, dan itu alhamdulillah menurut aku cukup fantastis harganya. Terus ditawar cuman selisih 50 juta dari yang Harga normal ya? Dari harga yang aku tawarkan ya. Dan itu nggak sedikit lah pokoknya. Masya Allah. Nggak cuma ratusan ya. Terus cuma selisih 50 juta, dan aku minta sama Allah, ya Allah jangan libatkan aku dengan riba. Dan orang itu apa? Cash. Jadi aku tidak berhubungan dengan kredit bank, aku menolong dia. Itu Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau lepaskan aku dengan indah. Kau lepaskan hak riba dengan tidak aku berhubungan dengan riba lagi. Orang tersebut cash bayarnya. Insya Allah. Bener ya, sesuai prasangka hambanya ya, dan sesuai yang Allah mau itu kan kita meminta sama Allah kan. Bukannya malah kita tolong dong ke orang-orang gitu kan. Masya Allah, pas pandemi loh teman-teman. Kan susah jual rumah ya, jual properti kan susah. Makanya susah, sekarang aja susah Om, sekarang aja masih. Masya Allah, aku lepas dari itu semua, ya alhamdulillah sekarang damai, aku bahagia, nikmat, yang ada cuman nikmat, Masya Allah, Masya Allah. Ditambah besok pindah ke tempat yang deket ya. Kalau teman-teman tahu tuh, beliau ini sekarang posisi barbernya ini ada di daerah Pelemburan, deket Erlangga ya, deket sama Simpang 5. Lah besok itu pindah ke lebih dekat lagi. Sama-sama Erlangga tapi lebih dekat lagi dengan Simpang 5. Jadi udah kebayang harganya berapa, tapi ini harga super temen berarti ya di sana ya, Masya Allah. Ya, pertolongan Allah ya. Janji Allah pokoknya itu aku selalu diberikan janji Allah itu yang Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, Masya Allah, la haula wala quwwata. Jadi yang kita perlukan adalah baca Quran, minta ya Allah tolong pahamkan, terus amalkan gitu berarti Om ya? Betul. Dan pengamalannya nggak susah kan Om? Iya, butuh penerimaannya aja ya tadi ya? Butuh berdamai dengan hukum-hukum Allah itu. Dengan ego kita yang harus dipinggirin gitu kan? Iya. Dan harus yakin paling utama. Mohon maaf nih Om, saya sampai sekarang masih berpikir dulunya Om ini adalah tanda kutip superstar kan, salon dan lain-lain, tapi tiba-tiba harus menurunkan ego menjadi hamba. Itu tidak mudah. Dan menurunkan ego untuk tunduk 5 waktu ke masjid, dan itu langkahnya sangat berat pasti untuk orang-orang yang ya dipandang dibutuhkan orang banyak, ibaratnya gitu kan. Nggak siapapun untuk melangkah ke masjid itu berat, semuanya berat. Orang bisa mendaki gunung tapi orang tidak bisa ke masjid. Banyak. Bisa daki gunung tapi untuk ke masjid yang berpelangkah aja sulit itu ya. Nauzubillah min dzalik. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Podcast Keteh, ngobrol tentang hidayah. Alhamdulillah, baik lagi di Podcast Keteh, ngobrol tentang hidayah bersama dengan Om Eko Novi. Om berarti sekarang usia berapa Om? 60. Serius Om? Kalau style emang ini Om ya, bisa ngebuat kita jadi lebih tampak lebih muda Om ya? Alhamdulillah. Style gaya rambut ya kan? Nah, buat teman-teman yang pengen kelihatan lebih muda, jauh ya, ini jauh banget loh. Ya Dok, ini kan Masya Allah 60 Om. 60. Gak kelihatan loh. Ntar November 61, Insya Allah. Apa nih yang membuat Om akhirnya setiap hari belajar? Jadi memang
memang kebaikan itu, ibadah itu semuanya memang harus didasari dengan ilmu. Setelah kita tahu ilmunya, bagaimana ilmu syar'i sebenarnya, bagaimana akidah, bagaimana fikihnya, bagaimana banyak hal tentang Islam itu, akhirnya kita ibadah itu ada tujuannya, tahu fadilahnya, tahu manfaatnya, tahu dalil sebenarnya. Karena kalau ibadah tidak diimbangi dengan ilmu, pasti kita akan tersesat. Nggak tahu itu bid'ah atau itu subhat, ya. Abu-abu. Nauzubillah haram. Itu ilmunya dari siapa? Kan ilmu bukan dari guru kita, bukan dari orang tua kita, bukan dari nenek moyang kita, tapi kan ilmu itu dari Rasulullah SAW. Nah, bagaimana tahu ilmu dari Rasulullah SAW? Kan kita harus cari tahu ilmu. Iya. Dan tiap hari tuh pasti belajar. Alhamdulillah aku sekarang ini ikut yang kajian online, di mana di situ materinya tiap pagi subuh jam 5 dikirim, terus nanti jam 5 sore itu ada pengerjaan soal tentang materi itu Senin sampai Jumat. Terus nanti hari Sabtu itu libur, nggak ada materi, tapi ada evaluasi pekanan, soalnya 8 soal. Terus nanti kalau itu semuanya udah selesai semuanya, nanti kita ada ujian akhir. Dan itu ada IP-nya. Jadi aku tertarik di situ karena lebih ke A sampai Z selesai kayak khatam istilahnya gitu. Jadi kita paham. Kalau kita hanya ikutin kajian YouTube atau kita datang ke kajian yang tidak intens, itu ilmunya loncat-loncat dan kadang kita kurang paham. Ya. Kita terlalu pintar ya, kita lupa. Oke, jadi Om ikut yang daily berarti ya? Daily. Apa ya? Boleh di-share ke teman-teman Om? Apa tuh Om? Aku ikut HSI. HSI itu di mentori oleh Ustadz Abdullah Roy, doktor dari Madinah. Masya Allah. Ya. Jadi teman-teman bisa search di YouTube atau di Google ya, HSI Ustadz Abdullah Roy, dan itu bisa joinnya gimana tuh Om? Itu ada masa-masa tertentu untuk dibuka pendaftaran santri baru itu. Oke, berarti Om santri online ya? Santri online ya. Masya Allah. Jadi aku angkatan yang 231. 200 Om? Iya. So sekarang ini kayaknya sudah mencapai 200, hampir 60 angkatan. Oh, Akbar. Terus satu angkatan aku itu 200 orang. Wow. Terus nanti kalau sudah tingkat 1, tingkat 2 itu tiap kajian yang sampai ujian akhir itu biasanya kan nggak semuanya lulus. Jadi nanti ada yang turun grade, dia punya gabungan grup baru lagi. Ya alhamdulillah, masya Allah, wa ta'ala bila aku naik terus. Terus. Ini besok jadi kepala sekolah jangan-jangan nih. Jadi mungkin aku peserta yang tertua kali ya. Banyak anak muda. Itu masya Allah banyak anak muda, dan aku nggak mau kalah sama mereka, nggak mau kalah. Aku harus punya nilai yang nggak boleh turun dari 90, pokoknya nggak mau. Masya Allah. Jadi teman-teman, nggak ada batasan usia untuk belajar. Ya, sampai mati kita belajar. Dan satu hal yang saya ingin tanyain sebagai penutup nih Om udah diperjalankan Allah, tanda kutip ya, diperjalankan Allah, masjid to masjid 5 waktu. Jujur aja nih Om, banyak anak mudanya atau banyak yang sumber Om? Gini, kalau mau lihat umat Islam nih, kalau lihat orang Muslim, lihatlah waktu sholat Idul Fitri. Oke, ya. Kalau Idul Adha kemarin agak berkurang juga sih. Tapi kalau melihat orang Muslim yang benar beriman, lihatlah masjid waktu subuh. Yeah. Karena subuh hanya bisa ditempuh dengan sebuah keimanan. Subuh itu berat banget, apalagi tahajud, sangat berat. Tapi udah didawamkan, dan itu nggak bisa cuma setahun 2 tahun. Kau sudah melampaui sampai 5 tahun ke atas, itu baru merasakan nikmatnya tahajud, nikmatnya witir, nikmatnya subuh, qobliyah subuh, zikir pagi, sedekah subuh, baca Al-Quran. Itu
aku selalu mengingatkan dengan siapapun yang aku deket ya, untuk bahwa setiap hari kita harus punya list tentang ibadah, tentang akhirat. Selama ini manusia yang mengelis tentang dunia, kebutuhan dunia apa, keinginannya apa, tapi mereka jarang sekali yang ngelis tentang target akhiratnya. Pagi ini yang dilakukan harus bangun jam berapa, terus mau ngapain, bangun jam 3, tahajud, witir, itu harus ada listnya dan harus tertentang semua. Selesai, oke, kita istirahat. Nanti kita mandi, mungkin mau berangkat kerja, listnya buka lagi. Oh, habis kerja, habis mandi, oh ya aku sholat duha, centang lagi. Syukur-syukur sebelum mulai kerja kita baca Al-Quran lagi. Udah, target itu sudah terlampaui. Terus habis itu kan ada duhur lagi, centang lagi, ya kan. Habis itu nanti ada asar, centang lagi. Habis asar mau ngapain? Baca Al-Quran lagi atau bagaimana? Itu harus sampai kita mau tidur tuh, target itu harus semuanya ada listnya dan tercentang. Itu Masya Allah. Itu udah kebiasaan, itu nikmat yang ada. Nggak ada terpaksa, nggak ada berat, apalagi nggak ada sama sekali. Yang ada kayak ketagihan, kayak oke. Dan itu harus menjadi habit bagus ya, dan manfaatnya juga Masya Allah ya. Ternyata kebiasaan kita dipaksa sama guru untuk nulis buku Ramadan tuh manfaatnya sampai sekarang kalau misalnya dilakuin secara istiqomah ya. Wow, iya setuju sih. Emang banyak kan dari kita ya to-do listnya dunia, mau makan di mana, mau ke negara mana, pengen rumah lagi, pengen mobil bagus lagi, pengen harta, pengen, tapi itu semua ditinggal. Bangunan runtuh, teman-teman kita nggak ngejar akhirat, berarti akhirat surga. Kita udah siap rumah belum di sana, siap istana, masa hanya di surga, terus kita nggak ngejar surga yang tingkat keberapa nih? Wong dunia aja milih rumahnya aja kayak istana pakai lift. Ya kan, sementara habis itu tinggal di sana kan kekal. Masa kita hanya sekedarnya aja sama Allah, ilmu nggak pernah tahu malahan. Yang penting sholat yang seperti apa, wudhunya wudhu seperti apa, seperti yang dicontohkan Rasulullah belum, ya kan gitu. Jangan-jangan kita selama ini sholat juga nggak tahu artinya apa. Iya, dan itu banyak terjadi, dan itu sudah sabda Rasulullah juga itu sudah mengatakan bahwa akan datang zamannya orang beribadah nggak tahu artinya. Alhamdulillah min dzalik. Itu nggak bisa dipungkiri, itu memang ya, memang dunia melenakan, dunia memang permainan sebenarnya, tapi mereka seolah memang dunia itu hanya seolah sebenarnya, seolah indah, seolah menikmat, itu hanya seolah, sebenarnya sesaat itu tipu daya syaitan. Habis itu kamu mati, ngapain kamu bawa gitu loh. Sesaat, semua itu sesaat gitu. Karena janji Allah, kejarlah akhirat, dunia mengikutinya. Kenapa kamu mengejar dunia dulu? Kejar akhirat aja, dunia mengikuti kok. Dan kita punya keterbatasan, mau rumah sebagus apa, punya banyak. Rezeki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan saat ini. Iya kan? Jadi arti yang harusnya harusnya dapat tempat yang baik di pikiran kita, kalau harta itu ya ditinggal, dan rezeki itu ya apa yang kita makan, yang kita berikan tadi, dan itu nanti jadi bekal nanti ya kan, Om? Iya. Wow, dapat banget tadi sih. Kita di sini pengen rumah ada liftnya, rumah mewah, tapi rumah di surga nggak tahu bentuknya kayak apa. Kita nggak pernah mikir mau seperti apa rumah kita di surga. Kita harus mengumpulkan pahala amalan seperti apa ini, yang dikerjakan harus seperti apa ini, jadi mendapatkan rumah itu. Kesimpulannya adalah buat kalian semua yang memang pengen hidup enak, mati enak, ya udah belajar terus tentang agama Allah. Insya Allah. Makasih banyak Om ya, hari ini episode kali ini ya kita emang harus banyak praktek, nggak cuma kalau teman-teman bilang harus butuh orang lain dan lain-lain, harus butuh komunitas, beliau sendirian belajar lewat teman-teman HSI, oke, tapi secara interaksi sendirian, tidak berkomunitas ibaratnya gitu ya. Jadi jangan jadi alasan kalau kalian sendirian, bisa kok istiqomah
Tapi itu tadi, cari terus agama Allah, belajar terus. Jangan sampai puas dengan apa yang udah kita punya selama ini. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kami. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.